Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18, dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18 ayat 17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amen, amen, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua. Ya, Abram usia 75, istrinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah live streaming pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian bagi Tuhan buat segala pertolongan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu salah pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Haleluya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. We worship you Lord, thank you Jesus. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan
jemaat sekalian yang kasih Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya, sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hanya sekali lagi katakan, sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Sekali lagi katakan, senang hatiku hanyalah untukmu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami persembahkan buat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus berfirman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Katakan, Kau sahabat, Yesus sahabat kita, dan Kau dekat. Thank you Lord Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Yang mengasihi Tuhan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Oh, sungguh indah. Mari berpujian bagi Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Oh sahabat, ambil Dia dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, di kesempatan yang indah ini saya ingin menyapa seluruh pengerja dan jemaat GBI Rock Batam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Rudi dan Ibu yang luar biasa, yang sudah cukup lama kami bersahabat. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hamba-Nya ini. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah ada di minggu ketiga di tahun 2021. Begitu cepatnya waktu berlalu. Kalau sedikit kita lihat ke belakang Bapak Ibu, kalau kita bisa melewati dan masuk hari ini di tahun 2021, itu semua karena anugerah Tuhan. Tahun 2020 bukanlah tahun yang gampang. Bukan tahun yang nyaman. Ada banyak tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kita bisa melewati sehingga kita ada sampai hari ini. Oleh sebab itu saya percaya di tahun 2021 ini Tuhan akan tetap menyertai kita seperti Ia menyertai kita di tahun yang lalu. Di tahun ini pun kita akan melihat segala kebaikan, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 32 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Betapa kita bersyukur Allah pencipta langit dan bumi menyampaikan isi hatinya kepada kita. Ia katakan bahwa aku hendak mengajar engkau. Tuhan ingin mengajar saudara dan saya. Seperti mengajar seorang anak yang sedang selangkah, dua langkah mulai berjalan belajar. Tuhan juga mau mengajar kita. Ia mau memegang tangan kita. Dan kalaupun kita jatuh, Dia akan tolong kita. Atau sama seperti seorang ayah yang sedang mengajar anaknya belajar untuk naik sepeda. Dia pegang, dia lepaskan, kadang jatuh dia angkat lagi. Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan. Ia ingin mengajar kita. Yang kedua dia katakan, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tahun 2021 belum pernah kita lalui. Tapi Tuhan berjanji, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh di tahun ini. Kalau Tuhan yang menunjukkan jalan, pasti untuk kebaikan kita. Di ujung sana tidak mungkin ada serigala, singa, atau buaya yang menunggu. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, di ujung sana tersedia berkat, pertolongan, mujizat, dan pintu-pintu yang terbuka. Apakah Ia hanya sekedar mengajar? Apakah Dia hanya sekedar menunjukkan jalan yang harus kita tempuh? Tidak, saudaraku. Ia katakan, aku hendak memberi nasihat bagimu. Nasihat itu sangat baik. Sama seperti ketika orang tua melepas anaknya pergi, mungkin sekolah di kota lain. Atau sama seperti orang tua yang melepaskan anaknya untuk merantau ke kota lain. Pasti ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua untuk kebaikan anak itu. Demikian juga saudaraku. Orang tua saja memberikan nasihat untuk kebaikan anak-anak. Apalagi Bapa kita di sorga. Nasihat, pasti nasihat yang ajaib. Sehingga kita bisa berjalan dalam kemuliaan dan kebaikan-kebaikan
Tuhan. Dan dia katakan, mataku tertuju kepadamu. Ia mengajar, ia menunjukkan jalan, ia menasehati. Tapi yang keempat dia berkata, mataku tertuju kepadamu. Berarti saudaraku, di tahun 2021 ini, kita akan mengalami segala yang baik. Hidup kita akan lebih baik di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Mengapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau saudara ingin mengalami kebaikan Tuhan di tahun ini, cara adalah mata saudara pun harus tertuju kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan yang akan mengerti apa yang Tuhan ajar, yang akan mengerti nasihat Tuhan, yang akan mengerti jalan mana yang harus mereka tempuh. Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak orang matanya lebih tertuju kepada persoalan, kesulitan, tantangan yang ia hadapi dibandingkan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Sehingga tidak mengalami pertolongan kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mengalami dan menerima hal-hal yang baik, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Selanjutnya saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Inilah yang Tuhan ajar kita hari ini. Inilah nasihat Tuhan. Dan inilah jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku, dikatakan tadi, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Untuk apa, saudaraku, kita naik ke gunung kudus Tuhan? Untuk apa kita berdiri di tempatnya yang kudus? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Hanya ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia akan bisa mendengarkan nasihat dan jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayat keempat dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya sekali saudara, di tahun 2021 ini, berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan itu akan diterima oleh orang-orang yang naik ke atas gunung Tuhan. Alkitab berkata, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan hari ini? Ayat kelima jelas sekali. Yaitu berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Namun saudaraku, untuk naik ke gunung itu bukanlah perkara yang gampang. Saya pernah naik gunung, saudaraku. Rupanya naik gunung itu enggak nyaman. Di puncak gunung itu sangat dingin sekali. Untuk naik ke gunung, sekalipun seorang pendaki tahu bahwa di puncak gunung dingin, dia tidak akan bawa bantal, selimut, apalagi spring bed. Mengapa? Karena beban-beban itu akan menjadi penghalang untuk dia bisa sampai ke puncak gunung. Sama halnya, saudara dan saya, kalau ingin berjumpa dengan Tuhan di atas gunung kudus,
maka segala beban-beban yang menindih hidup kita harus ditanggalkan. Banyak saudaraku, dikatakan tadi bersih tangannya, murni hatinya. Sakit hati, marah, kebencian, dendam, tersinggung, kepahitan, itu beban saudaraku. Bahkan tidak sedikit orang terlalu banyak memikirkan orang lain. Memikirkan omongan orang. Terlalu banyak memikirkan apa yang menjadi status di Facebook orang. Gak bisa tidur, jadi kepikiran. Kalau itu yang mengikat hidup kita, maka itu akan menjadi penghalang untuk kita naik mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, diingatkan hari ini, kalau ingin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kalau ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan mujizat-mujizat Tuhan, kita harus naik ke atas gunung. Berbicara mengenai gunung, ini berbicara mengenai tempat yang tinggi. Secara rohani artinya, tempat di mana Allah berdiam. Di mana kita bisa berjumpa dengan Dia lewat doa, pujian, penyembahan. Bahkan dalam kebaktian seperti ini juga salah satu cara kita sedang naik ke tempat tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ketika saudara berdoa saat teduh, bangun mesbah keluarga, saudara merenungkan firman Tuhan, saudara sedang naik ke atas gunung Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, saya berikan tema hari ini, perjumpaan dengan Tuhan. Kita baca dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berjumpa dengan Allah di gunung Horeb, yakni gunung Allah. Inilah perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan. Dan perjumpaan Musa dengan Tuhan dalam semak yang terbakar api yang menyala itu mengubah segala-galanya. Saudaraku bisa bayangkan selama 40 tahun Musa pagi siang malam hanya mengembalakan domba milik mertuanya. Dia terbiasa bergaul dengan domba-domba. Dia terbiasa mengiring domba-domba, menjaga domba-domba. Tapi dalam perjumpaan pertama dengan Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan umatku dari rumah perbudakan kepada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Musa sempat berkata, gak mungkin, mana bisa aku gak mampu. Aku gak ngerti apa-apa. Tapi perjumpaan dengan Tuhanlah yang mengubah konsep pikir, cara dia melihat. Perjumpaan dengan Tuhan memampukan Musa untuk melakukan pekerjaan yang besar. Saya percaya saudaraku, kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan, pasti sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Cara pikirnya, cara pandangnya pasti berubah. Bahkan ketidakmampuan kita lewat perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin, saudara. Ayat kedua kita lihat dari kitab Keluaran 24. Kitab Keluaran 24 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa,
naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Sekarang yang kedua, Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menerima perintah Tuhan. 10 perintah Allah Tuhan berikan ketika Musa naik ke atas gunung dan Tuhan berikan perintah itu untuk diajarkan kepada umatnya. Saudara dikasihi Tuhan, kembali lagi di atas gunung, di tempat tinggi, Musa berjumpa dengan Tuhan. Dia mendapatkan perintah di sana. Di dalam perjanjian lama, banyak sekali nabi-nabi yang naik ke tempat tinggi di atas gunung dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Secara rohani saudaraku, tempat tinggi ini berbicara mengenai tempat di mana Tuhan ada, Tuhan diam. Bahkan rumah Allah, bait suci pertama di Yerusalem, itu juga tempat di atas gunung. Makanya umat Tuhan kalau naik ke atas gunung untuk menyembah Tuhan, artinya tempat kediaman Tuhan, rumah Allah. Selanjutnya saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja 20 ayat 23. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ini kisah tentang di mana kerajaan Israel itu bertempur dengan kerajaan Aram, saudaraku. Kerajaan Aram jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih banyak tentaranya dibandingkan dengan kerajaan Israel. Tetapi Alkitab berkata, kerajaan Israel menaklukkan, mengalahkan kerajaan Aram yang besar sekali jumlahnya. Raja Aram bingung, kok bisa mereka menang? Lalu pegawai-pegawainya berkata, Allah mereka adalah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi kalau kita bertempur di tanah rata, kita pasti menang. Saudaraku, ketika orang-orang Israel bertempur di pegunungan, di perbukitan, tempat-tempat tinggi, mereka selalu menang. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu mereka bertempur di tanah yang rata, Aram mengalahkan Israel. Aram berusaha menarik mereka untuk tidak bertempur di tempat tinggi, tapi bertempur di tanah yang rata. Apa artinya secara rohani? Dikatakan tadi, Allah mereka Allah gunung. Makanya kalau bertempur di tempat tinggi, mereka kuat. Tapi di tempat yang rata, mereka tidak kuat. Apa makna rohaninya? Selama saudara suka berjumpa di gunung kudus Tuhan. Selama orang-orang percaya suka memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Selama orang-orang percaya suka membaca Alkitab, setia beribadah ke gereja. Selama itulah mereka akan kuat menghadapi setiap tantangan musuh yang menghadapi mereka. Tapi musuh akan selalu berusaha untuk menarik, tidak di tempat tinggi, tapi di tanah yang rata. Tidak beribadah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa memuji menyembah Tuhan, tidak dalam persekutuan. Itu akan membuat orang-orang percaya mudah dikalahkan oleh situasi keadaan dan pergumulan hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku, dalam kitab perjanjian baru saya akan akhiri dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara nanti lihat betapa pentingnya kita ada di tempat tinggi dan dampaknya dalam hidup kita. Tantangan apa yang akan menyertai. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, judul perikopnya Sakeus.
Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara kasih Tuhan, kisah yang mungkin sejak sekolah minggu saudara sudah tahu dan membaca kisah ini. Tetapi saya ingin membawa kisah ini, hubungannya dengan Mazmur 24, naik ke atas gunung Tuhan. Ceritanya saudaraku jelas sekali. Dikatakan suatu kali Yesus masuk ke kota Yeriko. Setiap kali Yesus mengunjungi sebuah tempat, kota atau desa, maka berbondong-bondong orang akan datang mengelilingi Yesus. Karena tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda heran sering ia lakukan. Dan dikatakan tadi saudaraku, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ada seseorang. Bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa. Seorang kepala pemungut cukai. Rupanya sudah lama ingin berjumpa dengan Yesus. Dia begitu rindu ingin melihat Yesus. Dia ingin tahu seperti apakah Yesus itu. Dan ketika dia mendengar Yesus ada di kota Yeriko, ia berlari-lari ingin berjumpa melihat. Tapi diceritakan tadi, ia tidak bisa melihat Yesus. Seorang kepala pemungut cukai, seorang kepala pajak saudara. Dikatakan ia kaya, badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus. Rupanya, dari sini saya belajar tangkap pesan pertama. Setiap kali orang ingin berjumpa dengan Yesus, setiap kali seseorang rindu untuk berjumpa dengan Yesus, selalu ada tantangan, halangan, dan rintangan. Dan banyak orang saudaraku menyerah, duduk di situ ya udahlah. Mungkin bukan kehendak Tuhan. Seandainya Sakeus berkata seperti itu, dia tidak akan pernah berjumpa dengan Yesus. Dia sudah berusaha, dia sudah lakukan segala upaya untuk melihat Yesus. Dia tidak bisa. Tapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa, saudaraku. Dia berlari mendahului orang-orang banyak itu. Dia naik ke atas sebuah pohon ara. Saya percaya sekali, orang yang pendek tidak mudah untuk naik ke pohon ara. Tidak tahu bagaimana dia berusaha akhirnya sampai di atas. Dan Alkitab berkata, Yesus melewati tempat itu dan dia lihat Sakeus. Yesus berkata, Sakeus turunlah. Mungkin Sakeus terkejut saudaraku. Dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Kok Yesus tahu namanya? Karena Yesus Allah pencipta langit dan bumi. Yesus tahu bahwa ada seseorang yang begitu rindu untuk berjumpa dengan dia. Lalu dia berkata, Sakeus turunlah. Aku harus menumpang di rumah. Sakeus turun dengan sukacita. Dia membawa Yesus ke rumahnya. Dengan murid-muridnya. Melayani mereka, memberikan makanan hidangan yang terbaik. Hatinya bersukacita. Setelah itu Sakeus berkata, Tuhan,
setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tahukah saudara, perjumpaan Sakeus dengan Yesus berubah cara dia berpikir. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus mengubah hatinya. Tiba-tiba dia bermurah hati. Tiba-tiba pikirannya berubah bahwa uang bukan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya. Saya percaya sekali, saudara. Kalau orang berjumpa dengan Yesus, pasti hidupnya berubah. Kalau seseorang berjumpa dengan Yesus, pasti pikirannya berubah. Kalau ada orang berkata, aku rajin ke gereja, aku berjumpa dengan Tuhan, tapi suka menampar istrinya, tukang mabuk, tukang judi, dia tidak berjumpa dengan Yesus. Perasaannya berjumpa dengan Yesus. Sebab orang yang berjumpa dengan Yesus pasti hidupnya berubah menjadi lebih baik. Ingat saudaraku, di Kisah Para Rasul, ada seorang yang ganas, kejam, penganiaya, pembunuh. Ketika dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik dalam perjalanan, akhirnya dia berubah total dan menjadi seorang rasul yang begitu giat melayani Tuhan. Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan orang. Seorang perempuan di Samaria yang sudah 5 kali cerai dan sekarang dia tinggal dengan suami orang mungkin tak siapa. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengakui semua hidupnya berubah. Orang yang berjumpa dengan Yesus gak mungkin dia selingkuh. Gak mungkin. Orang yang berjumpa dengan Yesus, gak mungkin dia gak bisa mengampuni orang lain. Orang yang berjumpa dengan Yesus gak mungkin dendam sama orang, saudara. Oleh sebab itu saudaraku, di tahun 2021 ini, kalau saudara ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, hidup saudara lebih baik, rumah tangga saudara lebih baik, bisnis saudara lebih baik, pekerjaan saudara lebih baik, naik ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan. Setia beribadah, setia berdoa, bangun mesbah keluarga saudara, sama-sama dengan keluarga membaca dan merenungkan firman Tuhan, doa sama-sama. Hanya itulah yang akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk menjadi pemenang dan mengalami mujizat berkat pertolongan di tahun 2021 ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudara semua. Ambil komitmen saudaraku. Ambil tekad. Aku mau berubah tahun ini lebih baik lagi. Sering datang. Mencari Tuhan. Baik bersama-sama maupun secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pesan yang Kau sampaikan bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami mau mengambil komitmen dan tekad untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Di tahun 2021 ini. Kami tahu Tuhan, hanya kalau kami ada di tempat tinggi, kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau akan memberikan nasihat-Mu, jalan-Mu. Kau akan ajar kami. Sehingga kami boleh menikmati segala yang baik di tahun ini. Usaha, pekerjaan, rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur secara mandiri. Apabila tidak ada roti, maka bisa digantikan dengan roti tawar atau roti biasa.
Dan apabila tidak ada anggur, bisa diganti dengan air putih biasa. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai sakramen perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada setiap kami, yang senantiasa baru bagi setiap kami, Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sungguh agung dan mulia bagi setiap kami, Tuhan. Engkau membawa kehidupan kami dari satu dimensi kepada dimensi yang lain, Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai setiap kami dari satu musim ke musim yang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar di hadapan kami ada roti dan anggur ini, Tuhan. Biarlah kami menikmati dengan cara yang benar, kami melepaskan segala beban, segala dosa. Biarlah Engkau mengampuni setiap kami, menahirkan setiap kami sehingga kami layak untuk duduk sidangan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Angkat roti ini melebihi kepala saudara. Inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. 2000 tahun yang lalu, Dia mati buat setiap kita. Tubuh-tubuhnya disesal dan Dia mati di atas kayu salib. Dosa kita sudah diampuni oleh karena anugerah kasih yang diberikan pada setiap kita. Melalui tubuh ini, maka kita beroleh keselamatan. Bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Angkat cawan ini melebihi kepala saudara sebagai tanda kita hormat kepada korban darah Yesus. Darah itu tercurah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa. Dalam darah ada kehidupan. Kita yang berdosa melalui darah yang tercurah atas kayu salib, kita semua telah diampuni, kita dibebaskan, kita menjadi orang merdeka. Kita tidak hidup dalam kutuk kembali, tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bebas dan merdeka. Semua dosa telah diampuni. Bukankah cawan yang kita angkat melebihi kepala kita ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita letakkan cawan ini dan kita mulai mengucapkan terima kasih kepada Tuhan buat kebaikan yang diberikan kepada setiap kita melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, sehingga kita beroleh jalan masuk keselamatan yang kekal bagi setiap kita. Kita tidak hidup lagi dalam suatu kutuk ataupun perhambaan, tetapi kita menjadi orang yang bebas merdeka. Tirai sudah terbelah menjadi dua, dan kita dengan gagah berani, kita memasuki kasih karunia Tuhan, ruang yang maha kudus yang sediakan bagi setiap kita. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, kelimpahan yang Kau berikan pada setiap kami, bahkan Kau rela berkorban bagi setiap kami. Kau mati di atas kayu salib, darah-Mu tercucur, tubuh-Mu dipecah-pecah, disesah. Kau lakukan semua itu dengan setia, karena Engkau mengasihi setiap kami, sehingga kami diampuni, kami mendapat keselamatan yang kekal bagi setiap kami Tuhan. Kami makan, kami minum anggur dan roti ini Tuhan, bahwa kami makan dengan cara yang benar, maka ada kesembuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Ada kelegaan, ada breakthrough bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari percaya katakan, amin.
Shalom, selamat pagi. Saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan untuk umum ataupun perpuluhan sesuai dengan rekening yang tercantum di bawah ini. Demikian juga untuk persembahan misi atau diakonia, Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening seperti yang tertera juga di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap mempercayai Engkau di dalam segala hal. Di masa-masa yang sulit sekalipun, kami percaya pemeliharaan-Mu sungguh nyata atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan saatnya Tuhan, kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita, karena kami yakin dan percaya, karena Engkau telah menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur. Shalom warga kerajaan Allah, dimanapun kita berada, kita sudah tiada di penghujung daripada ibadah online kita. Kita tahu kita sudah dimenangkan, kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik. God is good, and all the time, God is good. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kita tidak bisa bergerak apapun juga. Dan biarlah melalui tuntunan Tuhan, kita bergerak dari kemenangan menuju kemenangan. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dan hari ini Tuhan memberikan damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri yang memimpin kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you. Baik bagi kami Tuhan, Kau terus melindungi